Selamat berjumpa kembali para pemirsa dengan podcast Ngopi Mama, ngobrol pengetahuan iman, Santa Maria Immaculata Mataram. Sudah lama kita tidak bertemu dan ngobrol lagi di Ngopi Mama, dan kali ini kami menghadirkan beberapa figur yang sangat kontekstual untuk kita maknai dalam konteks tahun pastoral 2025 Keuskupan Denpasar. Bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekesi kontekstual. Dan di samping saya telah hadir Opa Yoakim Asikin, karena orangnya mengasihkan. Setidak-tidaknya itu yang sudah dialami oleh Oma Sisilia Darini. Darinya keasikan itu muncul untuk Oma Sisilia. Juga ada salah satu dari buah hati mereka, Pak Ii, yang juga menjadi salah satu prodiakon di Paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Orang tua ini tahun ini sudah memasuki usia perkawinan yang ke-65 tahun. Dan mereka memiliki sejarah kisah cinta yang asik untuk didengar dan juga syarat makna untuk kita maknai. Nanti kita akan seperti unboxing lah begitu. Bagaimana dulu mereka merajut cinta dari perbedaan, karena Oma Sisilia itu asli orang Jawa di Jogja, dan Opa Yoakim ini asli orang Lombok dari Aikmal, Lombok Tengah ya? Lombok Timur. Lombok Timur. Oh, ini kalau dengar kata Lombok Timur, sudahlah pasti 100% teman-teman Muslim. Tapi tentu agama tidak terlalu menjadi penting untuk kita bahas, karena yang paling penting adalah dalam setiap agama kita tetap memelihara cinta, dan itulah yang telah mereka pelihara. Dan kali ini saya mengundang mereka untuk memberikan kesaksian dari pengalaman hidup, bagaimana mereka membangun iman yang teguh, memelihara iman itu dalam hidup berpasutri, dalam hidup berkeluarga, dan kemudian mewariskan itu kepada anak-anak dan cucu. Karena sejauh ini mereka punya anak-anak juga, ada yang Katolik, ada yang Muslim, dan yang Katolik itu ada 6 orang, dan 3 diantara menjadi prodiakonnya. Tentu ini sesuatu yang menarik untuk kita kaji dan kita maknai, dan terutama bagaimana Oma Sisilia kemudian tidak hanya menaklukkan hati dari Opa Yoakim, tapi juga menaklukkan untuk berjalan bersama sebagai pasutri Katolik yang memang tidak instan dan tidak mudah untuk disamakan. Dengan mengajak mereka, saya mau juga mengajak kita semua para pemirsa untuk belajar dari pengalaman mereka, bagaimana membangun iman yang teguh, membangkitkan iman yang militan dalam hidup, baik dalam keluarga, dalam hidup bergereja, juga dalam hidup bermasyarakat. Saya akan mulai dari yang pertama, menjadi aktor intelektual di balik semua keteguhan dan ketangguhan iman itu, Oma Sisilia. Selamat berjumpa, Oma. Oma sudah berapa tahun ada di Lombok? Sudah sejak tahun 59. Sejak tahun 59 bersama dengan Opa Yoakim. Waktu itu tahun 59 ada di Lombok, tetap dalam perbedaan kan? Oma Katolik, Opa Muslim. Ya, sudah berjalan 65 tahun sekarang ya. Yang saya mau tanyakan gini, Oma ketika meninggalkan Jogja atau Jawa, apa perasaan yang muncul? Karena Oma dibawa oleh Opa ke tempat yang notabene ya, tidak banyak orang Katolik, bahkan hampir tidak ada pada zaman itu ya. Bagaimana perasaan Oma dulu? BPS dulu Oma ya. Perasaan Oma waktu itu, waktu Opa ini bawa Oma ke Lombok, apakah lebih terpikat pada kegantengannya atau ketakutan pada identitas iman yang Oma miliki? Silakan Oma Sisilia. Waktu itu memang saya menyadari bahwa saya akan hidup di dalam keluarga Muslim sebagian besar. Tapi saya tidak pernah meninggalkan doa saya. Saya selalu berdoa pada Bunda Maria, karena saya adalah putrinya Bunda Maria. Sebagai waktu itu saya masih jadi ketua Perkumpulan Maria, Kongregasi Maria, ya. Seperti Legio Maria gitu ya? Ya, Kongregasi Maria. Kongregasi Maria. Saya sering menangis saat waktu doa Rosario. Tapi saya selalu memohon kekuatan supaya saya dapat menjalani kehidupan ini
bersama Bunda Maria dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Oma, sebentar. Saya pernah dengar sedikit cerita kalau Oma itu masuk kongregasi Maria itu karena diajak oleh Monsinyur Sugio Pranoto ya. Iya. Ya ini nama yang sangat historis untuk Iya. gereja Indonesia karena Iya. Monsinyur Sugio Pranoto itu kan orang yang pertama memaklumkan bahwa jadilah orang Katolik yang 100% Indonesia, Iya, 100% Katolik toh. Nah, Oma sebagai orang yang bersentuhan langsung dengan Monsinyur Sugio Pranoto waktu itu, bagaimana sih ceritanya sampai berkenalan dengan beliau, kemudian beliau mengangkat Oma itu jadi Karena Monsinyur Sugio Pranoto itu sangat dekat dengan ibu saya. Karena ibu sebagai kongregasi Maria juga, dan dia sering mengantarkan daharannya Romo yang dia senangi. Oh, jadi Monsinyur waktu itu sering ke rumah ya, main ke rumah. Kadang Monsinyur ke rumah atau suruh dengan pesuruhnya dari pasturan. Oma waktu itu waktu Monsinyur sering ke rumah itu usia berapa tahun? Ya SD. SD. Kecil imutnya. SDK Susteran. SDK Susteran. Bagaimana Monsinyur memperlakukan Oma yang masih kecil pada waktu itu? Setiap kali ke rumah? Saya diantar sama nenek saya ke sekolah. Saya tidak mau ke sekolah. Saya mau di rumah saja. Terus saya nangis karena nenek saya pulang, saya nangis sih. Monsinyur pas jalan-jalan di belakang gereja Bintaran. Lihat saya nangis, saya terus digendong, dibawa masuk ke kelas taman kanak-kanak itu waktu itu yang namanya Bu Supi, guru saya. Digendong uskup loh. Ya, digendong uskup. Bagaimana rasanya waktu itu ya? Saya tidak merasakan waktu itu karena saya masih kecil ya. Kalau gitu. Kecuali kalau membayangkan sekarang ya, mencoba-coba membangkitkan perasaan. Terus waktu itu saya tidak panggil uskup tapi Romo Kanjeng. Romo Kanjeng. Dalam saya tidak mau sekolah. Oh, enggak boleh. Kamu mau jadi anak pinter, kamu harus sekolah. Ayo sekolah sama Romo Kanjeng. Terus saya di pangku waktu itu Romo Kanjeng ikut menyanyi. Saya di pangku. Sudah saya diam diserahkan bu guru saya. Terus Romo Kanjeng, saya ada pekerjaan ya. Kamu harus diam sekolah, dengarkan sama gurumu. Kamu enggak boleh nangis lagi. Nah, terus saya menyembah dia, cium cincinnya karena saya diajar sama ibu saya. Kalau cuma sama Romo Kanjeng, cincinnya itu ada Tuhan Yesus di situ. Oke, Oma, sebentar. Kenapa cium cincinnya? Cincin yang dipakai itu adalah simbol ketaatan dan kesetiaan. Jadi setiap kali kita ketemu uskup, kita cium cincinnya. Bukan tangannya, tapi cincinnya. Simbol bahwa kita taat dan setia. Nah, ketaatan dan kesetiaan itu kunci jadi Katolik dan jadi umat Katolik. Kenapa kemudian ya para pemirsa kalau ada yang mendengar khotbah dari Ketua KWI Monsinyur Bunyamin waktu penguburan Monsinyur Piturang di Kupang, dia berkhotbah tentang umat Katolik penting untuk menghargai otoritas. Otoritas itu artinya pihak yang berwenang yang mengurusi gereja dan menjadi pemimpin gereja. Dan untuk kita pemimpin gereja itu satu, Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mewariskan kepemimpinan itu kepada Paus, dan Paus pertama itu Petrus. Jadi ada istilah dalam gereja Katolik itu primat Paus. Kemudian mereka dikenakan cincin. Coba lihat para uskup itu pasti punya cincin besar kan, beda dengan cincin kita punya. Karena apa yang paling penting itu cincin itu seperti tidak ada akhirnya. Itu kesetiaan dan ketaatan kita juga tidak berujung dan tidak bertepi. Nah, gereja Katolik bertumbuh dalam ketaatan dan kesetiaan. Itulah kenapa gereja Katolik itu kuat. Kalau tidak taat dan tidak setia, kita akan gampang menciptakan gereja-gereja lain kan. Makanya gereja Katolik itu taat kepada hierarki namanya. Hierarki mulai dari paus, uskup, imam, gitu kan. Nah, jadi saya rasa juga kesetiaan dan ketaatan Oma itu telah mulai dibangun sejak kecil saat mencium cincin Monsinyur Sugio Pranoto waktu itu, dan
rahmat itulah yang terus mengalir sehingga dalam kisah cinta pun tetap taat dan setia kepada Opa, taat dan setia kepada gereja, seperti Bunda Maria juga taat dan setia, dan itulah yang membuat Oma itu terberkati. Dan saya rasa ini pesan untuk kita semua, kan katekesi kontekstual ya. Untuk segenap umat juga saya mengajak untuk mari menjaga ketaatan dan kesetiaan itu. Seperti dalam renungan harian kemarin, ketika kita merefleksikan pengalaman Yudas yang tidak taat dan tidak setia kepada Yesus yang telah memanggil dia, apa yang terjadi? Dia kerasukan setan toh. Itulah efek yang paling rumit dari ketidaksetiaan dan ketidaktaatan. Dan biasanya semakin orang taat dan setia, ia akan semakin disayangi dan dikasihi. Begitu kan? Kita kalau punya pasutri yang setia dan taat, pasti sangat dikasihi. Kalau tidak setia dan tidak taat, itu yang bikin kita gampang lari ke lain hati. Begitu juga kalau punya anak-anak yang taat dan setia, pasti orang tua senang kan, bahagia kan, dan kita pasti akan semakin menyayangi. Oke, kita lanjut ke cerita tentang apa sih pesan Monsinyur Sugio Priyonoto waktu itu saat sedang menggendong Oma. Pasti ada pesan, karena saya pernah dengar itu. Kamu jadi anak yang pandai. Kamu harus sering ke gereja, misa kudus. Saya hanya ikut ibu kok, Monsinyur, ya ikut. Kamu doa. Capek Monsinyur kalau Monsinyur break, itu break, istilahnya kan break. Kalau Monsinyur break lama sekali. Tapi Monsinyur kalau break itu lucu, jadi saya jadi tidak ngantuk, kayak begitu. Waktu kecil saya itu, karena saya sering, Monsinyur sering rawuh ke rumah, datang ke rumah, karena ibu saya kan sudah janda. Jadi sering ditanya, anakmu pada selamat, injih Monsinyur, pangestunipun, itu bahasa Jawa. Ya wes, kamu harus baik-baik didik anakmu, biar anakmu jadi anak orang-orang yang baik, supaya anak cucumu nanti bisa mengabdi sama rajin sembahyang, ya, diajari anakmu. Injih Monsinyur punten dalem. Oke, ini kan pesan untuk para orang tua dan para ibu ya. Jadi kalau ada bilang di balik orang yang sukses atau suami yang sukses ada istri dan ibu yang hebat tuh ya, ini seperti istilahnya. Ini Oma punya orang tua yang bahkan waktu itu sudah janda tapi bisa mendidik anak seperti ini. Bayangkan dengan kita di zaman sekarang ini masih lengkap suami belum tentu bisa mendidik dan mengajarkan anak. Tapi begini, menanam berkat dan spiritualitas itu bermula dari ketaatan dan kesetiaan kepada para gembala. Itu kata kunci ya, karena tadi kan Monsinyur Sugio Priyonoto yang beri pesan. Dan begini, kemudian Oma, siapa yang menyuruh Oma masuk di Kongregasi Maria itu? Saya sendiri dong. Keputusan sendiri? Iya, saya karena waktu itu Romo Debio dan Romo Kem, kamu ndak ikut sembahyang. Saya masih kecil Romo, kamu ikut sembahyang tapi di paling belakang. Terus saya duduk dekat Romo Kem. Jadi ndak berani saya berkutik, ndak berani keluar padahal capek. Sudah rosario, sudah breaknya Romo itu lama. Terus nanti ada ketua kongregasi yang memberikan kesaksian, laporan-laporan bahwa ada anggota yang tambah, ada yang anggota yang pindah. Itu lama. Waktu Kongregasi Maria itu sama Legio Maria lebih lama rapatnya, Kongregasi Maria. Jadi saya karena diapit sama Romo, saya takut keluar. Takut sama Romo? Iya. Iya, banyak umat yang tidak takut Romo sekarang. Lama-lama sudahnya SMP kelas 1, Romo, boleh saya jadi anggota Kongregasi Maria aktif? Kamu sudah sambut kan? Sudah tanpa kumeni? Sudah Romo, sampun Romo. Oh kalau nek lupuk entuk, tapi terus Romo, saya boleh serah-serahan? Belum. Jadi harus serah sama Bunda Maria pakai kudung. Satu-satu pakai kudung putih, terus menghadap sama Bunda Maria. Penyerahan diri bahwa saya akan menjadi putra Maria seumur hidup. Legioner gitu ya, kayak legioner gitu ya. Legioner ya. Oke Oma, jadi Oma itu kan sukses dekat dengan Bunda Maria, pertama sebagai pilihan pribadi, yang kedua karena takut kepada Romo lah, takut dalam tanda kutip ya, bukan takut buruk. Ya, ini pesan ini Pak I, kalau mau jadi orang sukses dalam hidup beriman harus
punya hati yang tulus untuk terbuka kepada Bunda Maria juga takut. Takut itu lebih pada taat kepada Romo daripada keluar masuk kan taat dengan Romonya. Sekarang itu banyak umat yang bukan takut sama Romo tapi takut-takutin Romo. Jadi ini begini, Pak Romo, sebagai anggota Kongregasi Maria harus bisa menolong kegiatan para koster. Lah Romo, saya perempuan nggak boleh naik altar. Akhirnya Pak Koster dipanggil. Anak buah saya 5. Saya bawa. ada anak buah ya. Nggak usah itu Romo. Vasnya dari dulu kan kuningan itu yang tinggi-tinggi itu banyak Romo. Akhirnya saya bawa batu bata dari rumah dengan jeruk. Itu untuk menggosok itu. Oh ya. Untuk menggosok Bekas-bekas itu ya. Oke Mak, itu kan nanti kita akan cerita lagi yang itu. Intinya begini, sejak kecil dan sudah sejak masa muda, Oma itu dipanggil Bunda Maria untuk mengabdi kepada Bunda Maria, dan setelah menikah malah Bunda Maria mengirim lagi Oma ke sebuah gereja yang berpelindung pada Bunda Maria, yaitu Paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Ini sesuatu yang tidak mungkin untuk kita ya, tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Bunda Maria juga punya prinsip seperti itu. Oh, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Jadi karena sudah berpasrah kepada kehendak Tuhan, dengan taat kepada atasan dan pemimpin gereja, baik Bapak Uskup atau Romo, Oma kemudian diberikan berkat melimpah yang dalam kacamata manusia itu tidak mungkin, tapi mungkin bagi Allah. Karena kemudian Oma mendapatkan tidak main-main loh, orang asli Lombok Timur dalam diri Opa Yoakim. Asikin ya, diasikin sama Oma atau mengasihkan Oma ini? Saling mengasihkan. Oke, Opa. Sekarang kita beralih ke teman setia dan teman sejati dari Oma Sisilia. Tentu bahwa apapun yang kita miliki dalam hidup, termasuk pasangan hidup, kalau kita percaya itu adalah rencana dan anugerah terindah dari Tuhan, pasti akan selalu menciptakan sweet love gitu bahasa orang-orang sekarang ya, cinta yang manis, cinta yang indah. Nah, Opa, waktu Opa ke Jogja, kan judulnya pergi kuliah pada waktu itu ya. Pertama kali lihat Oma itu di mana? Rumah saya, asrama saya dekat dengan rumah Oma. Oh. Nah, kemudian waktu SMA, kakaknya Oma ini juga SMA di Steladus. Oh, kakak laki atau kakak perempuan? Oh, terus Steladus ya. Saya di SMA Indonesia, yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Sudarsono, suami dari Ibu Nani Sudarsono, bekas Menteri Sosial. Jadi karena rumah asrama saya dekat dengan rumah dia, dan kakaknya pada waktu itu di SMA Steladus, jadi waktu ujian itu saya belajar bersama dengan kakaknya. Iya. Dan waktu itu sama-sama bodoh aljabar, bodoh aljabar, jadi saling tanya aljabar gitu. Itu jadi mula-mula dekat itu dengan kakaknya ini, begitu. Sama-sama belajar. Dekatnya sama kakaknya. Cintanya jatuh pada adiknya itu bagaimana? Belum. Iya ya. Gimana? Adiknya buat apa sih waktu itu sampai mengalihkan perhatian Opa dari kakak ke adik gitu? Ada trik-trik gitu? Bagaimana ya? Namanya cinta ya? Belum. Sampai lulus SMA itu belum. Tapi begini Opa, waktu Opa sama kakaknya belajar, siapa nama kakaknya Oma waktu itu? Dartini. Iya. Kira-kira sempat lihat Oma nggak lewat begitu? Atau belum kenal Omanya waktu itu? Sudah lihat. Iya. Jadi mata di mata di Aljabar, hati di Dartini. Dartini toh? Iya. Dari kakaknya. Ya, terus gini,
kan sudah belajar sampai dengan tamat SMA. Kapan sih mulai jatuh hati sama adiknya? Sesudah kami tamat, ya, saya masuk ke Sanata Dharma dan kakaknya sudah kawin. Oh, jangan sampai karena kakaknya sudah kawin lari ke adik nih, enggak? Sudah kawin dan keterusan saya sering Ke rumah. Dan ibu Waktu itu Oma sudah SMA atau? SMA. Sudah SMA juga. Ya, kelas 1, iya. Ah, lagi ABG ya. Ya. Ini anak kuliahan, ini jatuh cinta sama ABG kayaknya. Ya. Oh, iya. Terus Jadi, saya sering ke rumah dia karena ibu ndak punya anak laki-laki. oh iya ya. Ndak punya anak laki-laki. Terus Dan sepertinya ibu itu senang dengan saya. memperlakukan Opa seperti anak laki gitu Jadi, ya. seperti anak laki begitu. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya harus beli apa-apa ke Malioboro, yang diberi tugas satu yang dipercaya untuk mengantar mereka ini, dia dan 2 adiknya, saya, gitu. Jadi dengan demikian, ya, Gitu ya. saya dengan mereka ini semua familiar gitu. Itu terus sampai saya masuk Sanata Dharma, ya, dan dia di SMA Stella Dus. Setelah itu juga. Mulanya enggak sama dia. Dan belum ada apa namanya? Belum ada rasa gitu belum ya. ada rasa Belum, ya. Anggap lebih familiar gitu ya. Iya, belum ada rasa. Ya, sekarang kita potong aja dulu. Mulai ada rasa itu kira-kira kapan? Ya sesudah. Kak, sabar loh. Oma, waktu Opa sering ke rumah sudah dianggap oleh Mama waktu itu sebagai anak laki gitu. Ada rasa sesuatu nggak lihat Opa waktu itu? Enggak, ayah saya disuruh bikinkan teh yang manis dengan kue. Nggak dibilang sama Opa, aduh Nggak. tehnya lebih Enggak, manis orang yang saya buat tuh- daripada malah tehnya. Saya punya pikiran hati kecil saya pacaran sama kakak saya. Tahu-tahu ibu saya, kakak saya itu dijodohkan sama angkatan udara, perwira udara. Oh, jadi Terus Oma akhirnya- pikir sudah sama kakaknya. Oh, iya. Terus akhirnya entah bagaimana kok dia memberikan surat bahasa Inggris. Surat ke saya. Oh. Suratnya bahasa Inggris, kadang diselingi bahasa Perancis. Wih. Karena dia bahasa kan, saya juga jurusan bahasa. SMA bahasa, jadi dia gaya dia. Kadang bahasa Inggris selingi bahasa Perancis. Itu bahasa cinta itu ya. Iya. Bukan bahasa Inggris dan Prancis, tapi Iya. bahasa cinta kan? Prancisnya bahasa cinta, tapi bahasa Terus gini, Perancis. Opa, itu tadi sudah mulai dibuka sama Oma. Kapan mulai merasa bahwa ada perasaan itu untuk pada adiknya saja lah daripada kakaknya yang sudah sama orang? Waktu tingkat berapa di kuliah? Lama baru. Oh, lama. Ya, lama. Jadi lama sesudah tetap ke rumah belajar bersama, Romo. Oh, belajar bersama lagi. Jadi kalau malam itu belajar bersama satu meja, ya. Itu lama sampai dengan dia kelas 3. Oh. Jadi kelas 3 SMA. Ya. Terus kemudian memutuskan untuk pacaran berapa tahun? Ya, Iya, sejak SMA, Iya. Sejak SMA. Iya. Nikahnya setelah tamat kuliah. nikahnya maksudnya nikah Katolik. Nggak, nikah Katolik kan pasti kan nikah campur dulu tuh pada waktu Iya. itu. Jalan bersama maksudnya hidup bersama sudah sepakat untuk sebagai menjalani hidup bersama dalam perkawinan itu. Ini ada sedikit rahasia mungkin Romo. Orang lain tidak boleh tahu. Oh gitu ya. Sudah gini, intinya gini. Nanti saya ke rumah untuk dengar cerita itu ya. Gini, kan tahu bahwa ini beda agama kan. Iya. Opa dari Lombok, Oma dari dengan Katoliknya yang begitu kuat. Bagaimana awalnya merasa bahwa cinta beda agama itu tetap menjadi sebuah pilihan yang ya, layak lah gitu. Ada rasa begitu waktu itu? Oma dulu setelah tahu bahwa Opa kan Muslim,
dan harus menjalani hidup bersama. Oma itu Katoliknya kuat, opa juga Muslimnya kuat karena dari Lombok kan. Bagaimana waktu itu merasa bahwa masih berani untuk memutuskan berjalan bersama? Ya karena dia pernah ngomong, pernah bicara sama ibu, saya nanti mau jadi Katolik. Oh, ada harapan gitu ya. Dan ibu jadinya, oh ya sudah. Terus bule sama Pak D semuanya melepas itu ya dengan sedih ya, karena Lombok waktu itu ya jauh sekali ya. Benar. Tahun sekian itu masih. Terus opa memang waktu itu sudah merasa rela untuk ikut oma begitu? Atau janji-janji cinta aja gitu? Ya. Jadi apa namanya, saya terbiasa dengan kehidupan di Katolik. Jogja, benar. Terbiasa dengan kehidupan Katolik karena bergaulnya itu benar. dengan, apalagi saya di Sanata Dharma. Oke, benar. Jadi ini kata kuncinya, terbiasa. Kita ini jadi orang Katolik yang biasa-biasa tapi tidak terbiasa. Artinya begini, kalau Katolik itu mau tangguh imannya dan militan, harus membiasakan diri untuk ada bersama, ikut dalam kegiatan bersama kan. Kebiasaan itu yang membangun daya tarik. Oke. Singkat cerita lah begini, tahun sekitar 69 tadi ya, sama-sama ke Lombok. 59. Oh, 59. Ya. 59 sama-sama ke Lombok. Sudah punya anak waktu itu? Waktu ke Lombok? Belum. Nah, berarti 59 sampai di Lombok, kemudian menjalani hidup bersama dan selama di Lombok melahirkan 8 orang anak. Dan waktu itu kan opa belum Katolik. Belum. Berarti sekitar tahun berapa opa dibaptis jadi Katolik dan setelah punya anak yang keberapa? Saya dibaptis tahun 77. 77 ya. Bersamaan dengan anak yang terakhir, yang ke-8. Iya. Ini kan berarti kan penantiannya dari 59 sampai 77 ya. Berapa tahun itu? Ya. 60 17-an ya, hampir 20 ya. 17 tahun ya. Karena memang iman saya itu berkembangnya lambat sekali, Romo. Ya. Artinya begini kan, Oma punya kecemasan nggak bahwa setelah sudah ke Lombok, opa belum baptis juga, padahal sudah dulu berjanji di sana bahwa akan jadi Katolik. Saya tidak pernah cemas, Romo, karena dia selalu berdoa. Meskipun di dalam belum keluarga dibaptis, Muslim, itu di dalam kamar itu berdoa. Hanya dia belum mau tanda salib. Saya belum punya Terus opa sendiri kan sudah di Lombok, apa tidak punya rasa takut begitu dengan keluarga bahwa opa sudah pelan-pelan mengarah ke Katolik? Saya beruntung, Romo ya. Meskipun mereka orang Islam, orang tua saya tidak pernah mengganggu dia. Tidak pernah misalnya menyuruh sembahyang gitu, tidak pernah. Jadi dia dengan orang tua saya itu sangat baik. Padahal ibu saya itu 4, Romo. Dan semua ibu saya itu baik dengan dia. Mungkin karena pembawaan dia yang supel gitu ya. Ya, meladeni orang tua dengan baik. Jadi dia disayang, tidak pernah dia ditegur gitu. Oma, sebentar ya. Apa yang membuat Oma merasa bahwa harus tetap melayani mereka 4 orang ibu ini dengan baik dan kemudian membuat mereka macam tadi saya bilang itu ya. Kasih sayang itu tumbuh kalau dari ada ketaatan dan kesetiaan. Jadi Oma sendiri punya tips apa sih sampai gampang sekali menaklukkan dan memikat hati mereka, padahal judulnya beda iman ya, beda agama. Ya, saya bersyukur pada Tuhan, saya diterima dalam keluarga Muslim ini dengan baik, akan saya balas dengan kasih. Jadi saya mengasihi ibu-ibu tiri itu, dia sakit saya datang, biarpun jam 12 malam saya bangun. Saya pijat, saya kerok, saya kasih minum obat sampai tidur. Ibu saya 4-empatnya itu sayang sekali sama saya. Waktu mau meninggal dia cari saya. Semuanya cari saya. Aku mau cari
Saya Rin ya. Bojone Asikin. Dia lihat saya baru gitu. Oke Oma, sebentar. Ya. Saya kan sering bercerita tentang satu orang motivator namanya Nick Fujisik kan, mungkin pernah nonton kan, orang luar negeri yang tidak punya kaki, dia berjalan tanpa kaki, dan waktu dia datang ke Indonesia kan, dia pernah diwawancarai karena dia seorang motivator, penginjil juga. Apa pesanmu untuk orang Indonesia? Karena dia tahu Indonesia ini dengan banyak agama, selalu mempersoalkan agama lebih besar, tuh. Dan itu yang membuat kita selalu bertengkar. Dia bilang, pesan saya untuk orang Indonesia, jangan banyak bicara dan mempersoalkan agama, tapi banyaklah bicara dan melakukan cinta. Artinya begini, cinta itu melampaui agama. Apapun agama kita, kalau cinta menjadi nomor satu, itu yang kemudian membuat kita hidup dalam kasih. Nah, kembali ke cerita Oma. Oma kan tidak melihat perbedaan agama kan, tapi justru tetap mengasihi semua ibu tadi dengan cinta yang sama kan, tanpa melihat agamanya. Dan para pemirsa, kata kunci dari yang diseringkan oleh kedua orang tua ini itu apa? Rasa syukur dan rasa beruntung. Oma bercerita, dia bersyukur karena dia diterima oleh orang tua dan keluarganya Opa di Lombok. Dan rasa penerimaan itulah yang membuat dia royal dan total melayani mereka sampai mereka menemukan kasih dari pelayanan Oma kan. Sementara Opa juga merasa beruntung punya keluarga yang tidak pernah mempersoalkan agamanya Oma. Itu rasa beruntung. Jadi hidup itu kalau mau enjoy, kembali ke harus punya rasa syukur dan rasa terima kasih ya. Itu nilai yang penting untuk kita jalankan. Tidak perlu kita melihat agama dan perbedaan, tapi hiduplah sebagai anak yang tahu bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada keluarga. Kira-kira itu penting ya. Oke. Opa, akhirnya Opa memutuskan menjadi Katolik setelah melahirkan anak terakhir yang ke-8 dong. Setelah kemudian dibaptis, apakah ada rasa yang berbeda setelah Opa dibaptis? Begini Romo, memang apa namanya, perhatian saya kepada agama masih belum masih ya biasalah, memang saya tiap minggu datang ke gereja nganter anak nganter istri, tapi untuk dibaptis tuh belum sampai Romo. Karena pada waktu itu kan saya juga harus menjaga keluarga ya. Benar-benar. Menjaga keluarga. Jaga perasaan mereka ya. Iya, menjaga perasaan mereka. Dan sepertinya nantilah kalau orang tua sudah tidak ada saya dibaptis. Iya. Itu hanya soal istilahnya, hanya soal penegasan saja. Yang paling penting kan hati kan, itu paling penting. Dan gini, kemudian kan Opa Oma ini menghasilkan 8 orang anak ya. 2 tetap di Muslim, 2 di Muslim, 6 di Katolik, dan 3 jadi prodiakon. Salah satunya ada Pak Ii. Nah, sebelum kita lanjut ke Opa Oma, kita dulu dengar kesaksian dari salah satu anak mereka yang kemudian sukses dibangun imannya dan kemudian menjadi orang yang pandai memberikan diri dalam tugas pelayanan gereja. Pak Ii, apa kesan dan pesan dari pengalaman menjadi anak kedua orang tua ini dalam konteks iman yang teguh dan iman yang militan? Silakan. Orang tua saya ini Romo, mereka pendoa. Dekat dengan ya. Mereka itu pendoa. Jadi waktu kita masih kecil, masa remaja itu mengabaikan arti doa itu. Apa sih doa itu? Seperti sesuatu yang sia-sia. Tapi dalam kesia-siaan saya anggap itu sia-sia, tapi kok beliau berdoa tuh terus tekun berdoa terus begitu. Saya juga dalam pencarian tentang keselamatan, tentang agama itu juga dalam pencarian juga Romo selain pencarian. Iya, Katolik itu kan teman-teman juga ada, kita bergaul dengan teman-teman yang beragama Kristen yang lain begitu, pencarian. Terus suatu ketika ya melalui internet waktu itu ya kita jadi lebih mengenal gereja Katolik gitu. Dari pengenalan akan gereja Katolik melalui
waktu itu webnya tuh Katolisitas, Romo. Ah. Ya, Katolisitas. Jadi Setelah Pak I masih muda atau setelah menikah itu mulai Setelah mencari? menikah. Setelah menikah baru Setelah lebih menikah. aktif mencari gitu ya? iya, jadi itu prosesnya sangat lama, Romo ya. Jadi dalam misa itu apa sih disebut itu ya, anak domba Allah, disebut Israel, Kudus, itu sangat berbeda sekali dengan rekan-rekan yang agama Kristen yang lain yang itu menggebu-gebu di gereja. Itu kok masuk ke gereja Katolik itu sepertinya orang tidak semangat begitu, padahal Kurang hidup gitu ya? kurang hidup. Jadi saya memandang dalam perspektif yang itu, bukan perspektif yang lain gitu. Jadi karena saya menganggap juga dalam pencarian itu ya disertai dengan doa orang tua itu, Romo. Jadi kekuatan oke. doa itu yang menuntun saya kembali ke gereja Katolik dan mendalami iman Katolik itu tentang kekatolikan itu, Romo. Oke, terima kasih Pak I. Para pemirsa, satu hal yang dapat kita petik dari pengakuan dan kesaksian anak kedua orang tua ini itu tentang bahwa kita hidup itu memang dalam ketidakpastian, dan apalagi kita hidup di zaman modern itu orang harus mencari kepastian untuk apa yang dia percayai kan. Dan termasuk Pak I ini kan setelah dia dewasa, dia masih tetap mencari apa sih identitas yang benar dari Katolik yang sudah dihidupkan oleh orang tua ya kan. Itu wajar. Dan tentang pencarian seperti ini sebenarnya Yesus itu pernah menanyakan hal itu kepada dua orang murid Yohanes Pembaptis ya. Ketika Yohanes melihat Yesus lewat, Yohanes bilang gini, itu lihat loh anak domba Allah lewat. Lalu mereka penasaran dan mereka mengikuti Yesus karena dibilang sebagai anak domba Allah. Persis seperti yang dikatakan oleh Pak I itu, kan bingung apa itu anak domba Allah di dalam misa dan segala macam kan abstrak tuh. Kemudian Yesus menoleh dan bertanya apa kepada mereka? Pak I masih ingat? Yesus bilang, kamu ikut saya, kamu mau cari apa? Nah, ini pertanyaan penting. Kita itu jadi Katolik, mengikuti Yesus itu kita mau cari apa? Harus temukan dulu jawaban itu, baru kita ikut, supaya iman itu dibangun dari kesadaran. Karena iman yang tangguh harus didirikan di atas kesadaran. Beriman itu berarti perlu pengetahuan dan pengalaman. Nah, itulah yang kemudian kita bisa maknai. Pak II sebagai seorang milenial mencari tahu tentang pengetahuan iman itu dengan searching di web. Tapi juga sebagai anak dari orang tua beriman, dia percaya bahwa doa, pengalaman doa dari kedua orang tua akan menentukan perjalanan dan kepastian imannya. Dan saya pikir hal itulah yang membuat kemudian Pak I mereka di usia sekarang sudah lebih nyaman ya jadi Katolik. Sudah nyaman nggak? Nyaman banget. Nyaman banget, dan bahkan memberikan diri dalam tugas pelayanan sebagai prodiakon. Oke, kita Maaf, Romo, saya bukan generasi milenial. Saya generasi baby boomer. Oh, baby boomer, sama kita. Tapi setelah kita bergaul dengan anak-anak yang sudah milenial, kita pun terminalisasi. Oke, Bapak Ibu, para pemirsa, itu sedikit cerita dari kedua orang tua dan pengakuan anak tentang bagaimana mereka itu memiliki iman yang tangguh, mencoba memelihara iman yang tangguh untuk kemudian diwariskan kepada anak-anak. Selain ketangguhan iman, kita juga bisa menemukan sebuah militansi. Tahun ini kita mengambil tema tahun untuk membangun gereja sinodal yang militan. Militan itu artinya begini, sekaligus membedakan dengan teguh ya. Kita itu diharapkan punya iman yang tangguh dan teguh. Iman yang tangguh dan teguh itu lebih pada persiapan ke dalam. Di dalam hati kita membangun ketangguhan pribadi dan kepercayaan bahwa kita betul-betul percaya kepada Tuhan yang kita imani, percaya kepada Bunda Maria seperti yang sudah diseringkan oleh Oma. Itu cara membangun ketangguhan iman. Jadi keterbukaan hati kepada Tuhan dan ketaatan kepada orang-orang yang diutus Tuhan. Nah, kemudian bagaimana iman itu militan? Ketika iman itu sudah tangguh dan kuat di dalam pribadi, dia akan diuji ketangguhan dan kekuatannya ketika kita berhadapan dengan kenyataan yang mungkin kita rasa tidak nyaman dan tidak aman. Dan itulah yang telah dialami oleh Oma. Dia harus memiliki tulang rusuk yang tidak seiman dan tidak seagama. Dan itu menguji ketangguhan iman dan sekaligus membangkitkan militansi iman. Militansi itu daya juang yang muncul di dalam diri supaya dalam kondisi terdesak dan terjepit pun kita tetap tahan banting, tahan uji, kuat. Dan itulah yang telah ditunjukkan oleh Oma. Dan keteguhan dan ketangguhan iman Oma
dan militansi iman yang telah dia miliki telah menghasilkan buah. Sekarang Opa dan Oma sudah berjalan bersama ke gereja, sudah sama-sama mempersiapkan masa akhir sebagai murid Yesus, dan yang paling penting mereka sudah mendidik anak-anak secara Katolik. Dan walaupun kemudian ada yang Muslim, sekali lagi agama itu casing. Yang paling penting isi hati dari setiap orang yang beriman. Jadi mereka sudah mewariskan cinta kepada anak-anak, apapun agamanya, yang paling penting hidupkan cinta dalam setiap agama. Kira-kira begitu ya. Dan itulah militansi iman. Karena sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan agama kepada kita. Yesus cuma mengajarkan cinta. Makanya hukum yang pertama dan utama bukanlah melakukan kewajiban agama, tapi cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dengan segenap tenagamu, dan dengan seluruh apa yang kita miliki. Dan yang kedua, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih kepada Opa Yoakim, terima kasih kepada Oma Sisilia, terima kasih kepada Pak Ii. Salah satu buah hati yang mereka datangkan untuk memberikan kesaksian untuk kita memaknai tema pastoral Keuskupan Denpasar tahun 2025, bangkit dan bergerak bersama, mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekesi kontekstual. Dan yang kita lakukan hari ini adalah salah satu bentuk katekesi kontekstual untuk membangun iman umat yang teguh dan militan. Kita akan bertemu lagi dengan mereka di episode berikut, karena masih ada banyak kisah dan cerita dari hidup beriman dan kisah cinta dari kedua orang tua ini bersama anak-anak untuk mereka menjadi Katolik 100%, Indonesia 100%. Sehat dan bahagia selalu untuk Opa Yoakim dan Oma Sisilia dan Pak Ii. Selanjutnya kita akan dengar juga kesaksian dari para menantu dan para cucu dari kedua orang tua ini. Karena kemudian orang tua ini telah menghasilkan berapa orang cucu? 16. 16, dan salah satu di antara cucunya itu sudah sedang menjadi frater, calon imam di kongregasi CM. Dan kita berharap cucu-cucu yang perempuan juga ada yang mau jadi suster, melanjutkan visi dan misinya Oma untuk mengabdi kepada Bunda Maria dan gereja. Akhirnya, selamat menikmati pekan suci untuk Anda dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia bersama kami di podcast Ngopi Mama. Angkat dulu ngopinya Opa Oma, ngobrol pengetahuan iman Maria Immaculata Mataram. Dan kali ini saya pakai gelas yang spesial ya. Gelas tablonya OMK yang akan siap mementaskan tablo untuk kita memaknai sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus pada Jumat Agung. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda semua, dimanapun berada. Dari Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, kami mengucapkan selamat memasuki Tri Hari Suci. Tuhan memberkati. Amin. Silakan angkat kopinya, minum.